Oke, sekarang kita masuk ke subbab 1.2 tentang eliminasi Gauss. Hai. Oke, sekarang kita perhatikan hasil itu ya, matriks yang kemarin tadi kita sudah kerjakan sebelumnya ya. Kalau tidak salah hasilnya seperti ini kan. 00, 010, 001, kemudian di sini 1, di 2, di sini 3. Ya. Nah, betul kan yang pada video sebelumnya kita kerjakan. Nah, di sini kan kita ketemu hasilnya apa nih? X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, bentuk matriks seperti ini itu seperti ini, itu dinamakan ini. Dinamakan bentuk matriks seperti ini itu dinamakan bentuk ini, eselon baris tereduksi. Ya. Oke. Nah, sekarang apa syaratnya? Kenapa ini dikatakan bentuk eselon baris tereduksi? Nah, ada syarat. Nah, syaratnya ini. Syarat-syarat ini bentuk, saya singkat ya, eselon baris tereduksi. Nah, syaratnya itu apa saja? Syaratnya yang pertama. Nah, jika suatu baris entry-nya semua 0, gitu ya, maka bilangan K0 pertama pada baris itu haruslah 1, atau ini dinamakan ini 1 utama ya, leading one atau 1 utama. Nah, coba kita lihat pada contoh kita di atas. Lihat ya, coba kita lihat baris 1. Baris 1 entry-nya tak 0 kan? Nah, berarti apa? Karena entry-nya ada yang tidak 0, coba kita lihat. Entry pertama yang tidak 0 kan ini. Nilainya apa? 1 kan? Nah, itu. Berarti syarat pertama terpenuhi ya. Kita cek lagi, jangan cuma cek baris 1, baris yang lain juga. Baris yang kedua, oh entry-nya juga tidak 0. Berarti apa? Entry, ini kan entry itu maksudnya nilai-nilai pada baris kedua ya. Nilai-nilai pada baris itu. Nah, coba cek baris kedua. Kira-kira tidak 0 kan ya? Kita tahu tidak 0. Nah, sekarang nilai pertama yang tidak 0 pada baris itu haruslah 1. Benar kan ya? Di sini. Nilai pertama ini dan nilainya 1. Baris ketiga tidak 0 juga. Nah, nilai paling pertama apa? Ini. Kan kalau kita urut ya, kita lihat dari kiri ke kanan. Nilainya berapa? 1. Berarti betul ya, memenuhi syarat pertama dari bentuk eselon baris tereduksi. Nah, yang kedua apa? Jika terdapat baris yang seluruh entry-nya 0, maka diletakkan paling bawah dari baris yang lain. Ya, jadi kalau ada baris yang seluruhnya 0, maka kita letakkan paling bawah. Nah, ingat di contoh yang kita punya tidak ada baris yang seluruhnya 0. Ya, berarti memenuhi. Karena tidak ada baris yang seluruhnya 0, jadi ya buat apa kita pindah-pindahkan. Itu kan ya, oke.
Nah, terus yang ketiga, syarat yang ketiga, oke, saya pakai warna yang berbeda ya. Syarat yang ketiga, nah ini, jika untuk dua baris yang berurutan, jika untuk dua baris yang berurutan entry-nya sama-sama tak nol, entry-nya tak nol, ya, maka satu utama baris paling atas, baris paling bawah, ini pakai baris paling bawah ya, baris paling bawah, letaknya lebih ke kanan, dibanding satu utama pada baris yang atas. Oke. Nah, maksudnya apa? Kalau kalian punya dua baris yang tak nol, yang berurutan, maka apa? Yang paling bawah, satu utamanya harus lebih kanan daripada yang atas. Contoh, kita lihat ini ya. Perhatikan ini. Kita ambil baris ini dan ini misalkan. Baris 1 dan baris 2. Kita tulis di sini ya, kita ambil baris 1 dan baris 2. Kita lihat, baris 1 dan baris 2 entry-nya tidak nol kan? Berarti apa dibilang kalau keduanya tidak nol, maka entry baris paling bawah baris kedua. Berarti entry baris kedua, satu utamanya harus lebih ke kanan daripada yang atas. Betul ya? Satu utamanya di sini ada pada mana nih? Ada pada kolom kedua. Toh, kolom 1, kolom 2. Satu utama baris atas pada kolom ke 1. Berarti yang kolom kedua baris kedua lebih kanan daripada yang baris itu. Terus jangan cuma itu, kita cek lagi. Kalau baris 1 dengan baris 3 harus cek semuanya. Baris 1 dengan baris 3 ya. Kalian bisa lihat kan ya, tinggal urutannya satu di atas paling atas, yang kolom pertama harus paling kiri, sampai ke bawah semakin ke kanan. Seperti itu saja. Baris 1 dan 3. Yang satunya di baris ketiganya, paling bawah kan harus lebih kanan. Ya, di kolom ketiga. Baris 1 di kolom 1. Baris 2 dan baris 3. Sama juga. Baris ketiga pada kolom ketiga. Baris kedua pada kolom kedua. Satu utama. Jadi, sesuai ya. Oke. Contoh kita memenuhi. Nah, yang keempatnya adalah apa? Yang keempatnya, syarat yang keempat apa? Nah, setiap kolom, setiap baris yang punya satu utama, maka setiap baris yang punya satu utama, gitu ya, setiap baris yang punya satu utama, entry lainnya harus nol. Haruslah nol. Oke. Nah, sekarang kita lihat punya kita. Nah, ingat kalau yang bagian sini itu bukan entry pada matriks, itu adalah nilai atau hasilnya yang kita tuliskan juga. Nah, sekarang kita cek entry pada matriks cuma ini 3 kali 3. Nah, kita lihat baris pertama punya satu utama, entry yang lainnya harus nol, iya kan? 0, 1, 0, 0. Baris kedua, entry yang lain satu utamanya ada di kolom kedua, entry yang lain 0. Baris ketiga juga sama. Berarti ini apa? Memenuhi yang keempat. Oleh karena itu, dia dikatakan apa? Bentuk eselon baris tereduksi. Nah, tapi jika suatu matriks hanya memenuhi sifat 1, 2, dan 3, itu dinamakan apa?
bentuk eselon baris saja. Tidak ada tereduksinya. Ya, seperti itu. Bentuk eselon baris tereduksi. Contoh, misalkan kita punya seperti ini. 1, 4, 2, 1, 4, 0, min 3. 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 5. Nah, ini kalau kita lihat, gitu ya, berdasarkan sifat-sifat yang ada, sifat pertama memenuhi kan ya. Jika suatu baris entry-nya tak sama, entry-nya tak sama dengan 0, sorry, ini suatu baris entry-nya tak sama dengan 0, maka apa dibilang? Maka bilangan tak 0 pertama harus 1. Kita lihat ya. Baris pertama, entry-nya tak 0. Nilai pertama harus 1. Oke. Baris kedua, tak 0. Entry paling pertama apa? 1. Baris ketiga, 0. Ingat, yang ini yang kita lihat ya. Yang kita lihat itu ini. Ini yang matriksnya. Ini nilainya. Ini ya 0 semua. Oke, tidak masalah. Memenuhi sifat 1. Sifat 2, jika terdapat baris yang seluruh entry-nya 0, diletakkan paling bawah. Oke, betul ya. Yang ketiga, jika untuk dua baris berurutan entry-nya tak 0, maka satu utama paling bawah letaknya harus lebih ke kanan. Betul tidak? Baris yang tak 0, baris 1, baris 2. Yang baris 2, letak satunya pada di apa? Kolom ketiga. Yang satu pada kolom ke-1. Memenuhi. Tapi yang keempat memenuhi tidak. Setiap baris yang punya satu utama, entry lainnya haruslah 0. Ya, tidak memenuhi. Jadi ini apa? Ini adalah bentuk eselon baris saja. Tidak yang tereduksi. Seperti itu. Nah, kalau begini bagaimana? Misalkan ada yang tanya, Pak, kalau begini bagaimana? Ya, pokoknya lihat seperti ini saja ya. Sorry. Ya, kalau yang gini juga sama. 1, 4, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ini 2, ini 1, ini 5, misalkan. Nah, ini juga sama. Gitu ya. Ini juga bentuk eselon baris. Walaupun ini bisa dibuat bentuk eselon baris tereduksi. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi. Nah, kita lihat terkait ini, eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sebenarnya eliminasi Gauss-Jordan itu tadi kita sudah kerjakan ya pada penjelasan subbab 1.1. Gitu ya, di situ sudah ada. Gitu ya, eliminasi Gauss-Jordan di situ. Nah, tapi kita akan bahas lagi. Ya, oke. Kita akan bahas eliminasi Gauss-Jordan. Itu ya. Contoh, kita hapus ini ya. Jadi ingat ya, bentuk eselon baris dan bentuk eselon baris reduksi. Kita bahas sampai sini. Eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan. Nah, contoh. Di buku ada ya, kalian bisa lihat contohnya, tapi saya mau coba ambil contoh yang tadi saja, yang sudah kita kerjakan. Yang pertama apa? Misalkan kita mau eliminasi yang ini. 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5. Gitu ya, misalkan kita mau eliminasi. Kita mau lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah,
Nah, prosedur dari eliminasi Gauss-Jordan itu sudah diberikan pada apa namanya, kita sudah diberikan pada ini sebelumnya ya, apa namanya, sudah diberikan pada contoh sebelumnya yang pada 1.1 ya. Misalkan kita punya matriks seperti apa, nah eliminasinya oke, kita lihat contoh yang di sini saja. Mungkin lebih ini ya. Nah, misalkan kita punya matriks seperti ini. Terus kita mau lakukan eliminasi. Gitu ya. Contoh, ini saya ambil tindakan lain. Nah, ingat, eliminasi Gauss-Jordan itu tujuannya kita mendapatkan matriks ke bentuk yang itu epsilon baris tereduksi atau bentuk epsilon baris. Jadi artinya apa? Urutan satu utamanya harus kita perhatikan. Gitu ya. Urutan satu utamanya harus kita perhatikan. Contoh misalkan ini. Yang kita lakukan, misalkan yang pertama, saya mau baris 1, saya kurang dengan 1/3 dari baris ketiga. Tujuannya apa? Saya mau menolkan ini, misalkan. Itu. Oh, jangan menolkan itu ya, karena itu lebih, sorry. Sebaliknya. Maaf. Sebaliknya, saya mau menolkan yang ini. Itu kan, karena ingat ya, entry pertama, baris pertama kita sudah ada 1. Oh, oke. Kalau begitu, kalau dia sudah paling kiri, berarti yang lain harus kita nolkan. Nah, berarti yang baris 2 dan baris ketiga tidak boleh ada tuh di entry yang kolom pertama ini. Tidak boleh ada entry-nya, karena satu utamanya sudah pada baris pertama. Misalkan, kalau saya pindah posisinya, contoh ya, ini saya tukar. Tadi apa di sini? 2, 4, min 3, 1, 1, 2. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini, makanya apa yang harus kita lakukan? Kita tukar. Baris 1 ke baris 2, dan baris 2 ke baris 1. Karena apa? Baris pertama harus satu utamanya paling kiri, atau pada kolom pertama. Ini kan ada satu utama, kolom pertama kita tukar. Jadinya apa? Ya di sini 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5. Ingat ya, tadi kan ada kan aturan menukar baris ya. Coba lihat lagi di subbab 1.1. Terus kemudian baru kita apa? Baris 2 kita kurang dengan 2 kali baris 1 supaya ini 0 kan? Karena apa? Satu utama sudah ada, berarti entry yang lain harus 0. Baris 3 kita kurang dengan 3 kali baris 1. Nanti kita akan dapat jadinya apa? Ini tetap 1, 1, 2. Yang ini 0 jadinya kan ya, karena 2 kurang 2 kali 1, 2 kurang 2, 0. Terus di sini 4 kurang 2, 2. Min 3 kurang 4, min 7. Terus di sini 3 kurang 3, 0. Terus 6 kurang 3, 3. Min 5 kurang 6, min 11. Kita sudah dapat. Oke. Sekarang satu utamanya pada baris pertama sudah paling kiri. Nah, sekarang kita usahakan sampai kalau bisa yang lain entry-nya 0 juga. Oke. Ini kita nolkan kalau gitu. Karena satu utamanya sudah di sini. Maka apa? Target untuk memperoleh echelon baris reduksi apa? Yang lainnya harus 0. Berarti ini kita mau nolkan. Caranya bagaimana? Oh, ini kita kurang dengan setengah dari baris 2. Boleh sepertiga, tapi sepertiga kan angkanya lebih ribet ya. Lebih pusing. Di baris 1 kita kurang dengan setengah dari baris 2. Terus habis itu kita lihat hasilnya apa. Jadinya apa nih? 1 kurang setengah kali 0, 1. Ini 0. Terus 2 kurang min 7/2. Ya, min setengah kali. 2 kurang setengah kali min 7. Berarti 2 tambah 7/2. Berarti 11/2. Sini 0, 2, min 7. 0, 3, min 11. Nah, berarti sekarang kita cari baris kedua, itu satu utamanya harus pada lebih kanan daripada
baris pertama. Baris pertama sudah kolom pada sini, toh. Nah, sekarang kita usahakan baris kedua pada kolom kedua. Oh, berarti bagaimana caranya ini supaya jadi satu? Ya tinggal baris 2 kita kali dengan setengah. Jadinya apa? Ya, jadinya 1, 0, 11 per 2, 0, 1, min 7 per 2. Terus 0, 3, min 11. Oke, kita sudah dapat satu utama pada baris kedua. Nah, baris ketiga masih ada entry-nya di sini. Kita harus apa? Nolkan semua. Berarti cara menolkan berarti apa? Dari baris 3 kita kurang dengan 3 kali baris 1. Jadinya apa? Ini 1, 0, 11 per 2 dulu. Di sini 0, 1, min 7 per 2. Terus di sini 0, 3 kurang 3, 0 ya. Tinggal min 11. Kurang 3 kali baris 2, sorry. Ini bukan baris 1. Baris 2. Jadi setiap ini kita tulis ya apa yang kita kerjakan ya. Kita tukar baris, kita kurangkan ini apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus berarti ini min 11 kurang 3 kali min 7 per 2. Berarti min 11 tambah 21 per 2. Min 11 itu min 22 per 2 tambah 21 per 2. Berarti min 1 per 2. Oh, oke. Baris 1 sudah punya satu utama. Baris 2 juga sudah punya satu utama. Baris 3. Nah, entry-nya yang lain sudah 0. Tapi yang ini, entry-nya bukan 1. Wah, kita harus buat 1. Berarti apa? Berarti kita baris 3. Kita kali dengan apa? Negatif 2. Dapatlah apa? 1, 0, 11 per 2. 0, 1, min 7 per 2. 0, 0, 1. Wah, baris 3 beres. Sudah paling kanan. Terus entry yang selain 1, 0 semua. Nah, baris kedua masih ada. Oh, berarti kita eliminasi. Caranya apa? Ya tinggal baris 2 tambah. Karena ini min, ini plus ya. 7 per 2 dikali baris 3. Terus baris 1 juga sama. Entry-nya di sini kita nolkan saja. Kurang. Karena sama ya. Kalau tandanya beda, kita tambah. Kalau tandanya sama, kita kurang. Kurang apa? Baris 3 dikali apa? 11 per 2. Jadinya apa? Ya kita lihat dulu ya. Yang pertama ini pasti tetap ya. Baris ketiga tidak ada tindakan. Baris kedua 0 tambah 7 per 2 kali 0, 0. 1 tambah 7 per 2 kali 0 tetap 1. Min 7 per 2 tambah 7 per 2 kali 1. Min 7 per 2 tambah 7 per 2 0. 1 kurang 11 per 2 kali 0 1. 0 kurang 11 per 2 kali 0 0. 11 per 2 kurang 11 per 2 kali 1. 11 per 2 kurang 11 per 2. Nah, dapatlah kita bentuk apa? Eselon. Baris tereduksi. Apakah semuanya bisa dalam bentuk eselon baris reduksi? Belum tentu. Bisa saja ada yang bentuk eselon baris reduksi, bisa saja ada yang tidak. Seperti itu ya. Oke, nah seperti itu. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain kalian bisa lihat contoh 5 ya. Dari contoh 5 itu, nah ini contoh pada subbab 1.1. Nah, kita lihat di sini contoh 5. Contoh 5 pada subbab 1.2. Apa yang terjadi? Hasil akhirnya apa? Kita tulis saja hasil akhirnya. Hasil itunya kalian bisa lihat. 1, 3, 0, 4, 2, 0,2, 0. Terus saya bedakannya pakai titik 2. Kalau di sini kan tidak kasih titik 2 ya. Kenapa? Kolom terakhir itu adalah nilainya. Lihat ya. Nilainya ya. Jadi terus kemudian baris kedua apa tuh? 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0. Terus ini 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0-nya 5 kali tuh 2, 3, 4, 5, 1. Terus di sini 1/3. Baru yang terakhir 0 semua. Sorry. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, yang pertama kita dapat apa? Baris 3 kita lihat. Itu X berapa tuh? X1, X2, X3, X4, X5, X6 kan? X6-nya kita dapat apa? 1/3. Nah, ingat ya, ini kan X1, koefisien X1, koefisien X2, X3, X4, sampai X6. X6 kita dapat 1/3. Terus kita punya apa dari bersama yang kedua?
X3 tambah 2X4 sama dengan 0. Ya kan? Terus dari yang pertama, X1 tambah 3X2 tambah 4X4 tambah 2X5 sama dengan 0. Nah, di sini mulai kita misalkan ya, X6-nya sudah dapat sepertiga. Berarti kita dapat di sini apa nih? Dari sini kita punya apa? X3 sama dengan 2X4. Minus 2X4, sorry. Berarti yang pertama, kita misalkan apa? X1 dulu. X1 kan tidak ada ya. Berarti di sini solusinya ya pasti tak hingga banyaknya. Seperti itu. X1 kita misalkan apa? P. X2 tidak ada, belum ada solusinya kan? Kita bilang Q, nilai sembarang Q gitu ya. Terus X3 kita bilang S. Nah, kita tahu X4 itu apa? X3 itu min 2 kali X4. Berarti X4 sama dengan apa? Min X3 per 2. Kalau X3X, X4 apa? Ada kaitannya dengan X3. Berarti kita tidak perlu bilang P lagi. X4-nya apa? Min X3 per 2. Berarti apa? Min S bagi 2. X5-nya? Oh ya, tidak ada. Berarti kita bisa kan T. X6-nya ada. 1 per 3. Berarti kita punya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah apa? Ya, bentuknya ini. Kita bisa tulis dalam bentuk kolom atau dalam bentuk baris, boleh saya tulis kolom, boleh di sini. P, Q. Oh ya, kenapa tidak pakai F ya? Sorry, saya lompat ya. Ini S di sini, min S per 2. Ini T, ini sepertiga. Di mana apa? P, Q, R, S, P, Q dan S, dan T, P, Q, S, T-nya bilangan real. Atau bisa ditulis seperti ini. Himpunan penyelesaiannya apa? Ya, P dikali 1, 0, 0, 0, 0, 6 ya, 3, 3, 6, ditambah Q dikali apa nih? 0, 1, 0, 0, 0, 0, tambah S dikali apa nih? 0, 0, 1 min setengah. Setengah, 1 min setengah. 0, 0, 0. Terus ditambah T dikali apa nih? 0, 0, 0, 0, 1, 0. Terus ditambah apa? Yes, ini. 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5. 1 per 3. Gimana apa? Ya, PQST-nya bilangan real. Jadi apa? P-nya suka-suka, Q-nya suka-suka, S juga. Begitu juga dengan T. Seperti itu solusinya. Berarti solusinya adalah apa? Tak hingga banyaknya. Oh, sorry. Saya salah di sini ya. Mohon maaf. Ini tidak sebanyak ini. Karena kita punya persamaan yang ketiga. Sorry, saya tidak melihat. Nah, harusnya apa? Kita punya... Oke. Sabar dulu. Ini kita hapus dulu. Kita punya di sini apa nih? Dari persamaan yang ketiga kita dapat ini kan? Ya, persamaan pertama, baris pertama kita dapat ini. Nah, ini kita bisa bilang apa nih? X1 sama dengan apa nih? Min 3X2, min 4X4, min 2X5. Terus X3 sama dengan apa? Min 2X4. Nah, jadi apa? X1 dan X3 nanti bergantung pada pemilihan apa? X2, X4, X5. Jadi kita pilih apa? X1 jangan dipilih dulu. Kita pilih dulu apa? X2. X2 kita misalkan P. Gitu ya. Terus
X3 jangan juga, X4. Kita misalkan apa? R. Terus X5, kita misalkan S. Nah, jadi cukup 3. Tadi ada apa? Ada PQ, ST. Salah ya, cukup 3. Mohon maaf, saya salah menjelaskan. Berarti baru kita dapat. X3 apa? Ya, X3 berarti min 2 X4. Berarti apa? Min 2 dari R. X1 apa? Ya, X1 berarti apa? Min 3 dari apa? X2. Min 3P kurang 4 X4 R kurang 2 X5 S. X6-nya apa? X6 ada nilainya. Jadi solusinya apa? Ya, himpunan penyelesaiannya adalah apa? Gini ya, sorry. Salah tulis. Berarti X1-nya apa? Min 3P min 4R min 2S. Terus di sini P, di sini min 2R, di sini R, di sini S, di sini 1/3. Dimana apa? Cukup P, R, S-nya anggota bilangan real. Atau bisa dipecah. P dikali apa tuh? Yang P cuma apa? Baris 1 dan baris 2 ya. P-nya berapa? Min 3, 1, 0, 0, 0, 0. Oke. Ditambah R-nya. R-nya ada berapa? Min 4. Terus sini 0. Min 2. 1, 0, 0. Tambah S. S-nya apa? Min 2 di sini. 0. Ini R, 0. Min 2R, 0. Toh. Ini ada S ya. Terus R berarti 0. S ada 1. Sini 0. Terus baru ditambah apa? 1, 2, 3, 4, 5. 1/3. Dimana PRS-nya bilangan real. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di contoh yang itu ya. Nah, terus dikasih tahu di sini di buku dibilang sistem persamaan linear yang homogen. Nah, sistem persamaan linear yang homogen itu bagaimana? Yaitu yang konstannya nilainya 0. Jadi contohnya apa? Misalkan gini kita punya X tambah Y tambah Z sama dengan 0. 2X, ini 0, sorry ya. 2X kurang 2Y tambah 4Z sama dengan 0. 3X kurang Y tambah 7Z sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Lihat ya, sisi konstan mana yang ini? Semuanya 0. Berarti apa ini? Ini adalah sistem persamaan linear yang homogen. Bagian konstannya 0 semua. Homogen. Ya, kalau bagian konstannya 0, ya cukup memudahkan kita. Gitu ya. Jadinya kita tidak perlu tulis hasilnya. Karena ini mau kita kurang, mau kita tambah ya. Kalau kita buat matriksnya kan jadinya apa? Ini kan 1, 1, 1, 0. 2 min 2, 4, 0. 3 min 1, 7, 0. Nah, ini tidak usah kita tulis. Kenapa? Mau baris 1 tambah 1000 baris 2 pun, ini 0 tambah 0, 0. Jadi kita cukup tulis apa? Matriksnya yang ini saja yang kita selesaikan. Kita epsilon baris. Nanti kalau kita dapat bentuk epsilon baris reduksi, berarti apa ya? X1-nya 0, X2-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Begitu. Ya, oke. Untuk subbab 1.2, ya, subbab 1.2 saya kira seperti itu. Terus kalian coba kerjakan latihan soal ya. Latihan soalnya itu 1.2 ya. Yang pertama nomor 1A, 1B, 1G. Nomor 2 Nomor 2 itu coba kerjakan 2A, 2B, dan
2A dan B saja. Oke, habis itu nomor 2, 2B, kemudian nomor 5, nomor 5, nomor 5, terus nomor nomor 5. Nah, nomor 5, kemudian nomor 13. Nah, oke, sebelum saya tutup, ada tentang itu ya, solusi trivial dan solusi non trivial. Apa itu solusi trivial dan solusi non trivial? Itu kalian bisa lihat ya, bisa lihat di buku. Solusi trivial itu solusi yang nilainya apa? Nilainya semuanya 0. Itu nilainya semuanya 0. Kalau trivial ya. Jadi kalau kita punya misalkan gini. X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Terus 2X kurang 7Y tambah 4Z sama dengan 0. Terus 5X kurang Y kurang Z sama dengan 0. Kalau solusinya X, Y, Z-nya sama dengan 0, ini yang katakan solusi trivial. Kalau non-trivial, berarti apa? Ya, kalau non-trivial berarti solusinya apa? Ya, kalau ada solusi lain, maka kita katakan solusinya apa? Tak trivial. Gitu ya. Seperti itu ya. Solusi selain ini, gitu ya, itu kita katakan solusi trivial. Tak trivial. Jadi tak trivial itu ada solusi lain selain yang di sini. Ya, kalau solusi trivial dan tak trivial itu ada pada sistem persamaan linear yang homogen. Karena kalau homogen pasti trivial salah satu solusinya. 0 semua salah satu solusinya. Tapi pertanyaannya apakah cuma itu? Jangan-jangan ada yang lain. Seperti itu. Oke? Nah, itu untuk nomor 13. Oke, sekian. Kita akan lanjut ke subbab selanjutnya. Terima kasih.